Penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau pilkada dilakukan oleh Bawaslu bersama Kejaksaan dan Kepolisian. Itu punya tugas, kewenangan dan kewajiban ya. Tugasnya memang ada 3 ya, pengawasan ya, pencegahan, dalam hal ini pengawasan. Jadi memang langkah mitigasi atau pencegahan itu diutamakan dalam proses pengawasan. Karena memang metode kampanye itu memang ada kurang lebih 8, Mbak. Jadi ada pertemuan terbatas, dia mengumpulkan kurang lebihnya kalau untuk kabupaten itu batasnya adalah 1.000 orang, tapi di tempat tertutup. Ada juga namanya pertemuan tatap muka. Tatap muka ini biasanya kita lihat tuh kayak misalkan belusukan di pasar, dia bertemu secara langsung dengan toko, dia bertemu langsung dengan ini gitu. Jadi langsung tatap muka dengan masyarakat. Kalau diberikan cuma-cuma itu nanti masuk kepada pelanggaran materi lainnya. Gitu. Jadi bahan kampanye dengan sembako itu bukan bahan kampanye. Jadi kayak misalkan minyak, oh ini bahan kampanye, itu bukan. Jadi bahan kampanye itu adalah bahan yang tidak habis pakai. Misalkan pasangan calon memberikan topi, pasangan calon memberikan kerudung, tapi dibatasi dalam PKPU 13 itu harganya tidak boleh lebih dari 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJ Setia. Salam jumpa bersama saya Dita Ruspendi dalam podcast Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Apa kabar RJ Setia? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Harus selalu diupayakan sehat. Apalagi beberapa hari lagi kita akan melaksanakan yang namanya pesta rakyat. Benar banget. Pemilihan kepala daerah serentak 2024. Pilkada ini akan berjalan sukses ya apabila ada kerjasama di antara elemen-elemen pelaksananya. Kita sebagai rakyat nih adalah salah satu elemen tersebut, di mana mempunyai fungsi tugas tidak hanya sebagai pemilih, tapi juga bisa sebagai ambil alih dalam proses pengawasannya. Dalam episode kali ini kita akan belajar cara mengawasi. Kenapa saya begini ya? Cara mengawasi bagaimana terutama dalam proses persiapan ya jelang pesta demokrasi ini. Pak Akbar Hadafi, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi. Siap. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Badan baik. Aman ya Pak ya? Aman. Baru balik. Aman ini. Kemarin udah nggak gitu. Nyaman ya, karena memang kegiatan masih full. Iya, bolak-balik pleno rapat, segala macam ya. Tadi dari Bogor malah ya? Dari Bogor, apel siaga pengawasan Jawa Barat. Besok kita akan melaksanakan apel siaga pengawasan masa tenang di Kabupaten Bekasi. Mantap. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Amin. Sebentar lagi nih kita akan menjelang hari H nih ya. Betul. Beberapa hari lagi nih, hitungan hari ini dekat sekali, cepat sekali, nggak kerasa ya. Pak Akbar, kita akan berbicara, bincang-bincang santai mengenai terutama persiapan ya. Persiapan sebentar lagi. Betul. Perhelatan pilkada seluruh Indonesia ini serempak ya, terutama dalam bidang pengawasannya ya. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincangnya, supaya ini untuk pemanasan, Pak, kalau Bawaslu itu kan bekerja berdasarkan undang-undang. Ya, kemudian dalam penindakan adanya pelanggaran biasanya kan melalui laporan dan juga temuan investigasi ya. Jadi saya belajar jadi komisioner nih sekarang ya. Saya menemukan poin-poin ini, saya buka catatan dulu nih Pak. Siap. Saya mau cek ini fakta atau hoax ya Pak ya. Tinggal dijawab aja nanti hoax atau fakta, tapi nggak perlu mikir ya. Iya, oke. Spontan langsung syaratnya. Saya layak tidak menjadi komisioner Bawaslu nantinya ya. Nih Pak, siap ya Pak ya? Mulai ya Pak ya? Oke. Poin pertama. Penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau pilkada dilakukan oleh Bawaslu bersama Kejaksaan dan Kepolisian. Hoax.
Bawaslu menangani kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu atau pilkada tanpa melibatkan lembaga lain. Hoax. Di Kabupaten Bekasi tidak ada tim pemenangan yang kampanye dengan cara mendatangi rumah warga. Hoax. Hoax ya? Hoax. Serius Pak? Karena banyak yang datang. Oke, lanjut dulu. Faktanya Nanti kita ada. bahas ya Pak ya. Sejauh ini tim pemenangan semua paslon, Bupati Wabuk Bekasi selalu memberi informasi atau pemberitahuan resmi kepada Bawaslu ketika kampanye. Fakta. Aparatur sipil negara tidak boleh menunjukkan keberpihakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Fakta. Pernah ada temuan pelanggaran metode kampanye berbentuk pemberian hadiah umroh dari salah satu paslon Kabupaten Bekasi. Fakta. Serius Pak? Fakta. Oke, lanjut dulu. Masyarakat tidak perlu repot mengawasi rangkaian pelaksanaan pilkada karena sudah ada Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Fakta. Fakta ya. Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi adalah seorang yang tampan, baik hati, dan suka menolong. Fakta. Dengan percaya diri, fakta luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Pak Akbar hadapi Ketua Bawaslu kita ya, luar biasa. Oke, itu kira-kira poin yang akan kita bahas pada podcast kali ini ya Pak ya. Tadi ada beberapa poin yang mencengangkan ya Pak ya. Luar biasa. Bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan ya, tapi sebelum itu kita samakan frekuensi dulu sama ini rata-rata ini yang nonton nih generasi Gen Z juga banyak nih ya yang nontonnya. Jadi supaya kita sama sebenarnya tugas dan wewenang Bawaslu itu seperti apa sih Pak? Tolong jelaskan kepada kami yang masih awam nih. Oke. Bawaslu itu punya tugas, kewenangan dan kewajiban ya. Tugasnya memang ada 3 ya, pengawasan ya. Pencegahan, dalam hal ini pengawasan. Jadi memang langkah mitigasi atau pencegahan itu diutamakan dalam proses pengawasan. Yang kedua penindakan. Kalau memang sudah dicegah, gitu sudah diawasi, tetap pelanggar maka ada langkah penindakan atau tugas penindakan. Yang ketiga itu adalah sengketa. Gitu, berkaitan soal sengketa proses tahapan baik itu di pemilu ataupun di pemilihan kepala daerah. Jadi tugas itu yang memang melekat yang ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pelanggaran-pelanggaran yang diawasi oleh Bawaslu itu saya dengar bisa berupa pidana, bisa berupa juga administrasi ya. Tolong jelaskan kepada kami Pak perbedaan keduanya itu ya gampangnya bedanya di mana sih? Simpelnya kalau administrasi itu kan soal tata cara dan mekanisme. Gitu. Jadi misalkan kayak tahapan besok nih pungut hitung di TPS, dari mulai dibukanya TPS, dimulainya proses pemungutan suara, terus kemudian dimulainya proses penghitungan suara, itu namanya mekanismenya. Tata caranya itu nanti misalkan dari mulai orang masuk ke dalam TPS, kemudian mengisi absensi, terus kemudian mengambil surat suara, itu namanya tata cara yang harus dilakukan oleh pemilih. Nah, itu berkaitan soal administratif. Ada juga penanganan pelanggaran pidana pemilu, itu menyangkut soal tindak pidana. Nah, ini memang tidak sendiri Bawaslu bekerja dalam proses penanganan pelanggaran pidana, tapi didampingi oleh teman-teman jaksa dan teman-teman penyidik kepolisian, dalam hal ini Gakumdu. Nah, satu lagi sebenarnya ada namanya pelanggaran etik. Nah, itu berkaitan soal melanggar prinsip-prinsip penyelenggara atau sumpah janji lah. Nah, biasanya kalau pelanggaran etik yang dapat kami tangani adalah tentang etik di tingkatan ad hoc. Jadi tingkatan ad hoc kami itu di Panwascam, PKD, kalau memang mereka melanggar sumpah dan janjinya, maka kita bisa menangani pelanggaran etik seperti itu. Oke, sejauh ini sudah ada berapa temuan nih Pak? Kalau temuan dari hasil pengawas pemilu itu ada 3. Gitu ya. Jadi 3 itu yang terregister hanya 1. Dan setelah kita lakukan itu kan masuk ke tindak pidana tadinya, kita lakukan kajian 1x24 jam dengan teman-teman pembahasan dengan Gakumdu, terus juga kita tindak lanjut 3+2, jadi 5 hari. Nah, setelah itu kita buat kajian akhir. Nah, di kajian akhir memang kita tidak menemukan bahwa itu kasus itu masuk ke tindak pidana, jadi dihentikan. Nah, ada 3 juga laporan dari masyarakat, yang 1 kami register, gitu, yang 2 tidak terpenuhi secara syarat formilnya, gitu. Jadi yang 1 terregister pun sama,
kita tidak temukan di situ adanya pelanggaran tindak pidana. Boleh di-spill Pak, apa Pak kasusnya? Yang pertama soal temuan berkaitan soal dugaan pembagian door prize ya. Oke. Nah, itu temuan dari pengawas kami. Terus kemudian yang kedua ada laporan berkaitan dugaan netralitas aparatur sipil negara, pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara. Dalam hal ini sekretaris dinas. Tapi itu sudah kita lakukan kajian akhir dan memang dihentikan karena tidak cukup bukti. Apa yang harusnya ada dalam buktinya tersebut? Ya karena kan ini kan hasil kajian Bawaslu ya, Mbak ya. Memang kepada pelapor hanya kita berikan status laporannya saja. Jadi status laporan akhir itu kita berikan kepada pelapor kalau itu bentuknya laporan. Jadi memang tidak banyak bukti yang ditemukan terkait dengan dugaan netralitas tersebut. Baik, tapi andai kata ini terbukti sebagai pelanggaran pidana maupun administrasi, itu sanksinya bagaimana? Kalau sanksi untuk ASN itu berkaitan dengan sanksi 188 ya. Jadi pasal 188 Junto 71. Pasal 71 berkaitan dengan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, pejabat desa atau kelurahan yang mengambil kebijakan atau keputusan yang menguntungkan dan atau merugikan pasangan calon. Jadi memang sanksinya pidana 6 bulan penjara. Gitu. Kalau itu terbukti ya. Untungnya ya. Untungnya tidak terbukti. Betul. Tapi tadi ada satu yang masuk itu terbukti atau tidak? Tidak, terregister tapi. Terregister itu belum tentu terbukti. Belum tentu, karena itu melalui proses klarifikasi, proses pengambilan keterangan, terus menemukan bukti baru. Itu hanya kita dibatasi waktu 5 hari, 3+2. Jadi kalau 3 hari tidak mencukupi, maka ditambah 2 hari. Setelah 2 hari, misalkan tidak ada alat bukti lain yang memang melengkapi, ya sudah kita putuskan. Karena itu soal tata cara dan prosedur penanganan pelanggaran. Oke, tadi kita sempat cek fakta dan hoax ya. Tadi poin pertama itu mengenai penanganan dugaan pelanggaran administrasi itu dilakukan oleh Bawaslu bersama Kejaksaan dan Kepolisian. Bapak menjawabnya hoax ya? Hoax. Karena administrasi itu memang ranahnya di Bawaslu. Jadi kewenangan penanganan administrasi itu ada di Badan Pengawas Pemilu dan Badan Edo kami di Panwascam saja. Seperti kalau sudah pidana baru nanti ranahnya ada Gakumdu. Gitu. Kejaksaan dan Kepolisian. Tadi ya. Kemudian tadi ini yang mencengangkan ya, di Kabupaten Bekasi tidak ada tim pemenangan yang kampanye dengan cara mendatangi rumah warga. Hoax atau fakta tadi ya? Tidak ada yang mendatangi, hoax saya bilang. Karena faktanya ada. Faktanya ada ya. Ini sudah bukan rahasia umum kayaknya ya Pak ya? Ya. Karena memang metode kampanye itu memang ada kurang lebih 8 Mbak. Jadi ada pertemuan terbatas, dia mengumpulkan kurang lebihnya, kalau untuk kabupaten itu batasnya adalah 1.000 orang. Tapi di tempat tertutup. Ada juga namanya pertemuan tatap muka. Tatap muka ini biasanya kita lihat tuh kayak misalkan belusukan di pasar, dia bertemu secara langsung dengan toko, dia bertemu langsung dengan ini gitu. Jadi langsung tatap muka dengan masyarakat. Jadi itu dibolehkan selama metode kampanye. Itu diperbolehkan selama metode kampanyenya sesuai dengan tata cara dan mekanisme aturannya. Yang tidak sesuai itu seperti apa? Kalau tidak sesuai misalkan dia membagikan misalkan bahan sembako lah Pak. Jadi sembako ini sebenarnya dibolehkan dengan metode lain nih, ya kan? Tapi memang harus dengan cara transaksi bazar, gitu. Tapi kalau diberikan cuma-cuma itu nanti masuk kepada pelanggaran materi lainnya, gitu. Jadi bahan kampanye dengan sembako itu bukan bahan kampanye. Jadi kayak misalkan minyak, ini bahan kampanye, itu bukan. Jadi bahan kampanye itu adalah bahan yang tidak habis pakai. Misalkan pasangan calon memberikan topi, pasangan calon memberikan kerudung, tapi dibatasi dalam PKPU 13 itu harganya tidak boleh lebih dari 100.000. Gitu. Mereka boleh membeli bahan kampanye misalkan di bawah 70.000, 60.000, tapi dengan tercetak dengan gambar pasangan calon atau misil identitas lainnya pasangan calon. Bagaimana jika disubsidi dengan biaya sendiri misalnya?
biaya sendiri dari pasangan calon? Oh boleh, karena Boleh. itu masuknya nanti harus dilaporkan sebagai dana kampanye. Oke. Makanya mereka kan harus menyerahkan laporan dana kampanye. Gitu. Oke. Next point tadi itu adalah sejauh ini tim pemenangan semua paslon Bupati Wabub Bekasi selalu memberi informasi atau pemberitahuan resmi kepada Bawaslu ketika kampanye. Selalu ya? Iya, kalau selalu memang ada beberapa kegiatan yang yang memang dadakan ya, spontanitas ya, dan itu kadang kita temukan di lapangan gitu. Tapi memang kalau mereka sudah prepare lebih awal, surat tanda terima pemberitahuan, nah itu ditunjukkan kepada kepolisian, ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu. Kami hanya mendapat tembusannya saja, gitu. Kenapa? Karena ini menyangkut soal keamanan, kan gitu. Jadi Bawaslu itu hanya dapat tembusan pemberitahuan. Dianggap pelanggaran apabila tidak diberitahukan, tidak ditembuskan ke kami, tidak diberitahukan lah, tembusannya itu tidak disampaikan ke kita. Meskipun sudah lapor ke kepolisian? Iya, makanya teman-teman di Bawaslu dan KPU biasanya kan memang ada LO dari pihak kepolisian, memang kita juga intens komunikasi berkaitan soal pemberitahuan kampanye, baik yang masuk lewat kita ataupun yang masuk lewat mereka. Baik. Gitu. Poin selanjutnya, RJ Setiadi, pernah ada temuan pelanggaran metode kampanye berbentuk pemberian hadiah umroh dari salah satu paslon di Kabupaten Bekasi? Ya, itu betul, memang kita tangani pelanggarannya. Itu menjadi temuan pengawas kami di Cikarang Barat. Itu berdasarkan temuan ya, bukan laporan? Bukan, itu temuan. Oke. Apa tindakannya? Jadi memang kita waktu itu register ya. Kita register tapi memang tidak kita temukan dugaan pelanggaran pasalnya gitu untuk di situ. Jadi pemberian hadiahnya itu bukan dari panitia. Dan memang karena keterbatasan waktu juga, kita juga akhirnya mau nggak mau harus diputuskan dalam rapat pleno dan pembahasan akhir di Gakumdu. Tidak cukup bukti. Baik. Karena bukti itu tadi ya berbatas waktu, Mbak. Kita ini memang selalu problem kita ini di batasan waktu. Kadang pelapor atau terlapor kita panggil itu mereka mangkrak ya 1 hari, baru besoknya baru datang. Itu kan sudah memakan waktu kita. Karena hari kalender, Pak. Kita menangani hari kalender, bukan hari kerja. Jadi kalau hari kalender itu Sabtu Minggu kita tetap klarifikasi. Nggak bisa. Kalau hari kerja kan kita masih Sabtu Minggu masih bisa masih bisa stop gitu kan, karena hari libur. Jadi itu masuk kasusnya itu terregister saja ya, belum? Terregister saja. Karena tidak banyak menemukan bukti lainnya. Ya, tidak cukup bukti lah. Baik. Tapi ini menjadi pembelajaran lah ya. Jadi pembelajaran. Tahap-tahap. Ya, makanya teman-teman ad hoc kami ketika misalkan ada agenda yang sama yang memang berkaitan soal pemberian door prize pasti kami lakukan pencegahan terlebih dahulu. Gitu. Karena slogannya cegah. Iya, tapi kalau pemberian hadiah itu dibolehkan. Oke. Pemberian hadiah beda dengan door prize. Kalau door prize itu tanpa diundi. Diundi ya. Tapi kalau hadiah itu dilombakan. Nah, kalau perlombaan misalnya lomba mancing, lomba misalkan e-sport gitu, itu dibolehkan sebenarnya. Tapi memang batasan hadiahnya maksimal 1 juta. Tidak boleh melebihi 1 juta. Tentunya semua ini sudah disosialisasikan jauh-jauh hari ya untuk jauh-jauh sebelum tahapan kampanye kami sampaikan. Oke. Checklist ya. Kemudian masyarakat tidak perlu repot mengawasi rangkaian pelaksanaan pilkada karena sudah ada Bawaslu dan Dewan Kehormatan. Tadi hoax ya Pak ya? Karena sebetulnya masyarakat juga bisa ya ikut mengawasi. Karena secara struktural betul ada di Bawaslu. Tapi secara fungsional kan ada di masyarakat. Pengawasan itu. Kemana kita bisa melaporkan sesuatu temuan misalnya ya? Ini masyarakat, kita rakyat juga kan berhak ya. Misalnya kita melihat ada beberapa pelanggaran misalnya dalam persiapan pemilu ini, gimana kita bisa lapornya Pak? Jadi kami itu ada pengawas di lapangan ya, di kecamatan dan di desa. Silahkan masyarakat Kabupaten Bekasi ketika menemukan dugaan pelanggaran misalkan, silahkan dilaporkan ke teman-teman pengawas kami di lapangan. Besok di tahapan pungut hitung ada pengawas TPS sudah. Jadi mereka juga nanti bisa misalkan disampaikan berkaitan soal laporan, walaupun penanganannya tetap di kecamatan ya. Tapi dari mereka nanti biar disampaikan. Harus datang ya Pak? Harus datang ke. Iya, kalau laporan. Nggak bisa melalui gitu ada. Kita udah sih sebenarnya. Sebenarnya pakai online sudah bisa. Cuman memang tetap harus registernya harus secara
ini ya langsung Pak. Gitu. Oke. Berbicara soal online software nih, kayak sepertinya kemarin juga ada ini ya Pak ya, Bawaslu membuka saluran aduan hoax dan ujaran kebencian. Itu ada WhatsApp, lainnya ya, kemudian ada website. Betul. Pokoknya ada beberapa opsi nih, saya lihat di Instagramnya ya. Betul. Sejauh ini yang mana yang paling efektif Pak? Biasanya di media sosial, di media sosial gitu kan. Berkaitan soal laporan-laporan ya, rata-rata itu yang tertinggi biasanya Instagram. Ada juga melalui hotline, gitu. Cuman memang sangat jarang, gitu. Jadi ya kita temukan di situ saja pengaduan-pengaduan berkaitan soal pelanggaran ya. Sejauh ini kalau di kampanye kita belum ada laporan yang berkaitan soal hoax. Gitu. Soal ujaran kebencian dan lain sebagainya. Belum ada ya? Sejauh ini belum ada. Alhamdulillah, warga Kabupaten Bekasi Pak pada sudah sangat cerdas. Sudah sangat cerdas ya, kemudian dalam memfilter informasi. Benar, amin ya. Jangan lupa tuh ya di subscribe dulu RJ Pro-nya nih ya warga Bekasi. YouTube-nya jangan lupa di subscribe dulu nih RJ Pro-nya, kemudian jangan lupa di like videonya ini ya. Dan ngomong-ngomong ini santai sekali Pak, terasa nggak ini kita sedang membahas sesuatu yang dalam tapi terasa santai, enak ya karena suasananya ada musik di luar. Ini kita sedang ada di Coffee Eatery. Aras Coffee Eatery. Boleh dicoba dulu Pak? Oh iya. Ini adalah hidangan spesial. Ini dari Aras Coffee Eatery. Saya juga minum ya. Ini ada yang seger-seger nih sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Wah segar ini. Gimana Pak? Wah enak nih hidangannya, ini kopinya enak. Pas. Nggak terlalu manis karena saya emang biasa kopi pahit. Sedang ini ya menjalankan program sehat. Memang udah biasa. Hidupnya terlalu pahit mungkin. Oke. Kita lanjut ke perbincangan kita kali ini Pak mengenai persiapan ya. Kemarin saya dengar juga terkait ini aplikasi Balai Data. Balai Data. Itu apa Pak? Bagaimana itu? Ini aplikasi yang memang disiapkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam menghimpun seluruh data pengawasan. Jadi bukan hanya persiapan untuk tahapan pungut hitung, tapi seluruh tahapan memang kita input ke dalam aplikasi Balai Data. Nah, kemarin di launching di Cikarang memang di Kabupaten Bekasi. Jadi itu aplikasi untuk Bawaslu. Betul. Ya menghimpun seluruh laporan kegiatan. ya seluruh data laporan hasil pengawasan seluruh tahapan. Bisa diakses oleh publik. Diakses oleh publik ya. Bagaimana cara mengaksesnya? Kami memang baru sosialisasi ya, secara teknis memang belum sampai tingkat kecamatan. Karena kemarin yang sosialisasi memang hanya untuk staf divisi Datin yang memang dia memegang akun. Gitu. Jadi kita hanya sekedar menginput sebenarnya, sama halnya dengan PPID lah. Nah, gitu. Jadi berkaitan soal informasi yang berkaitan dengan Bawaslu Kabupaten ya model PPID. Kalau PPID kan mungkin hanya beberapa informasi tertentu yang diupload ya. Nah, tapi ini kan tinggal beberapa hari lagi Pak. Berarti itu nanti tujuannya untuk apa nih? Informasi terakhir yang kami dapat nanti akan disampaikan juga ke pengawas TPS. Ya saat ini memang lagi proses pembuatan akun. Oke. Tapi nantinya publik akan bisa mengakses Balai Data. Untuk sama-sama ikut menjalankan fungsi pengawasan lah ya dalam proses, terutama persiapan dalam pesta demokrasi ini. Pak, tren pelanggaran pilkada sejauh ini tadi kita sudah bahas ada 6 ya. Ada 6 total sampai saat ini. 6, tapi hanya 2 yang terregister. Betul. Itu untuk kedepannya bagaimana, apa strategi Bapak yang kira-kira bakal dilakukan supaya tidak terjadi lagi untuk 5 tahun lagi nih nanti, supaya tidak terjadi lagi hal-hal pelanggaran yang sama lagi? Pasti capek kan Pak, ini lagi gitu ya, bentuknya metodenya sama aja. Ya, karena memang Bawaslu kan dalam proses pencegahan itu memang menggunakan beberapa metode lah, dari sosialisasi, terus kemudian pengawasan partisipatif yang kami lakukan, terus pemberian pengetahuan tentang produk-produk hukum Bawaslu,
Jadi memang ya langkah-langkah itu saja yang memang kami lakukan sejauh ini ya secara maksimal. Sambil juga kita juga mengajak elemen masyarakat lah untuk MOU, pengawasan partisipatif, bareng-bareng gitu kita ngawasin. Ya kalau tren pelanggaran setiap pemilu memang pemilu kemarin kita cukup banyak ya 22 penanganan pelanggaran, dan saat ini memang baru 6 ya, karena di pemilu 2024 itu 9 penanganan pelanggaran itu berkaitan soal administrasi. Di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ini masih ada tahapan pemungutan penghitungan besok. Ya rata-rata mereka melaporkan pelanggaran administrasi pasca rekapitulasi di tingkatan kecamatan masing-masing. Itu juga yang tren cukup tinggi. Nah, dari selain tahapan kampanye. Gitu biasa di tahapan pungut hitung itu soal justru administrasi. itu yang memungkinkan. Iya, karena kan ada dugaan-dugaan perubahan gitu kan, rekap dan lain sebagainya. Jadi mengingatkan ke. Ya, makanya kami dalam proses BIMTEK pengawas TPS, BIMTEK dengan teman-teman Panwascam selalu mengingatkan berkaitan soal tadi tuh tata cara mekanismenya harus dilaksanakan gitu, jangan sampai terlewati, karena satu saja mekanisme yang lewat maka itu menjadi pelanggaran administrasi. Oke. Tadi Bapak sempat bilang ya, kalau sempat mengakui bahwa kita nih rakyat masyarakat Kabupaten Bekasi sudah cukup cerdas, sudah cukup aware lah ya gitu ya, sudah lebih melek, apalagi banyak mahasiswa yang lebih kritis, lebih berani menyampaikan pendapat, menjalankan fungsi demokrasi gitu. Gimana Pak? Semakin banyak mahasiswa yang memberi kritik, semakin banyak mahasiswa yang bahkan sampai melaporkan ya Pak ya, tentang gerak-gerik maksudnya mereka merasa tidak puas dengan kinerja Bawaslu, lapor gitu ya. Sekarang kan gitu ya trennya ya, anak-anak muda zaman sekarang ya. Ini Bapak melihatnya sebagai tantangan atau seperti apa Pak? Ya saya pikir kritik itu bagus ya kalau memang itu konstruktif ya. Terus juga buat kami memang selain mungkin kami diawasi oleh DKPP ya, Dewan Kehormatan, kami juga perlu diawasi oleh masyarakat berkaitan soal bagaimana penyelenggara pemilu ya, khususnya Bawaslu dan KPU ini tetap menjaga prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, profesional, proporsional, harus jujur, mandiri dan lain sebagainya, tidak berpihak. Itu penting bagi kita dan sebagainya. Jadi bukan sebagai hambatan ya, tapi enggak. Ini justru baik motivasi baik lah untuk kita kan, sama-sama membangun kan. Luar biasa. Seperti itu. Pantas aja ya jadi ketua Bawaslu ya. Begitu besar hati menerima segala macam bentuk kerjasama dari partisipasi dari harus, masyarakat. karena kita pernah jadi aktivis juga yang suka-suka ngeritik orang gitu. Jadi karena sudah biasa mengkritik dan kritik gitu kan. Sudah biasa mengkritik, akhirnya lama-lama sekarang dikritik ya kan. Udah biasa lah. Luar biasa. Pernah muda lah ya. Pernah muda. Pernah jadi mahasiswa sama-sama. Oke, sebentar lagi masa tenang nih Pak. Sebelum masa tenang ini persiapan menjelang debat ya, besok debat. Iya. Nah, apa Pak persiapan Bawaslu khusus untuk debat? Kalau untuk debat ya, kami memang sejak awal sudah memberikan imbauan ya ke KPU ya berkaitan soal hal-hal yang menyangkut larangan-larangan ya. Karena kan debat ini kan metode kampanye. Jadi salah satu metode kampanye adalah debat kandidat pasangan calon. Jadi larangan-larangan yang dikampanye gitu, dan lain hal berkaitan soal supporter ya, biasanya para pendukung yang hadir itu yang kemudian khawatir memicu di forum debat itu. Itu yang selalu kami ingatkan. Kalau persiapan masa tenang memang Bawaslu besok tanggal 23 akan melaksanakan apel siaga pengawasan. Kami akan mengundang kurang lebih 500 personil dari mulai kecamatan dan desa, serta beberapa elemen masyarakat kami undang. Dan insya Allah kami juga ada doa lintas agama. Kapan sekaligus, insya Allah besok di kantor Bawaslu. Kebetulan kita di Stadion Mini Cikarang. Gitu. Jadi kita pengen doa bersama lintas agama, seluruh agama Kabupaten Bekasi untuk berdoa untuk pemilu Bekasi yang damai. Luar biasa, amin amin amin. Semoga lancar selalu. Amin. Sukses. Apa yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat bisa berjalan dengan lancar, ya Pak ya.
Terima kasih sebelumnya ya Terima untuk kasih. semua kinerja yang sudah dilakukan Terima kasih. oleh teman-teman baik Bawaslu dan juga dan semua KPU. elemen yang turut mempersiapkan perhelatan luar biasa ini ya, pesta demokrasi begitu kita menyebutnya ya, karena semua Pesta rakyat. iya, di tengah dinamika perkembangan pembangunan gitu ya, ini kita sebagai rakyat punya hak untuk menentukan kepada siapa nih daerah kita dipimpin oleh siapa begitu ya, kita bisa punya hak memilih dan juga mengawasi begitu. Sebelum kita akhiri sesi podcast ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya pemirsa RJ Pro, dan juga jangan lupa di like-nya ya video ini ya. Juga kita tadi berbicara mengenai ini Pak, laporan-laporan masyarakat masih bisa masuk ya melalui Instagram. Ya. Semua platformnya Bawaslu masih terbuka. Masih terbuka untuk memberikan informasi awal. Kalau laporan dia biasanya harus langsung. Harus langsung. Ya, tapi kalau informasi awal bisa melalui media sosial resmi atau media kami yang email resmi dan lain sebagainya. Oke, email resminya apa Pak? Boleh disebutkan? Atau kunjungi apa yang lebih mudah? Paling Instagram lah ya. Instagram aja ya. Sekarang mah anak muda mainnya IG aja. IG, ya. Biasanya banyak DM itu kan. Berkaitan soal laporan-laporan di lapangan. Oke, tinggal follow aja ya Bawaslu Kap Bekasi. Bawaslu Kap Bekasi. Di situ bisa memberikan informasi awalannya mengenai temuan pelanggaran apa yang ditemukan biasanya di kalangan masyarakat. Baik Pak, kita sebagai rakyat nih juga merasa memiliki bukan hak tapi jadi dapat amanah nih jadinya ya, kalau sudah ngobrol begini, amanah untuk saling mengawasi proses pesta demokrasi ini. Poin-poin apa Pak yang harus kita awasi selama jalannya menuju pesta demokrasi ini, menuju hari H ini? Ya, karena tanggal 24 nanti sudah mulai masa tenang ya. Kampanye ini akan berakhir sekitar 1 hari lagi ke depan lah. Jadi pada masa tenang kami berharap bahwa peran serta masyarakat mengawasi hal-hal yang berkaitan soal tidak boleh ya, ada larangan tidak adanya aktivitas politik apapun dan kampanye apapun oleh pasangan calon, oleh tim sukses dan lain sebagainya. Terus juga berkaitan soal money politik. Nah ini fokus kita di masa tenang. Satu hal lagi mungkin berkaitan soal aktivitas kampanye di media sosial resmi yang didaftarkan di KPU. Nah kami berharap kepada seluruh pasangan calon di tanggal 24 tuh sudah di stop itu kegiatan-kegiatan kampanye di media sosial resmi ya yang didaftarkan, termasuk juga media-media sosial yang lain. Ya, apalagi takutnya nanti kan di media sosial kampanye hoax, ya kan, disinformasi atau misinformasi yang beredar kan pada masa tenang itu yang tidak dibolehkan. Oke, itu pesan untuk kita, untuk rakyat. Untuk KPU? Untuk kawan-kawan KPU mungkin menjalankan tugas sesuai dengan tata cara dan prosedurnya. Hari ini logistik mungkin sudah sampai di tingkat kecamatan masing-masing. Kita selalu mengingatkan bahwa proses tahapan itu harus betul-betul firm kerja-kerja teknisnya. Jangan sampai ada mekanisme dan tata cara yang memang dilupakan dan itu nanti berpotensi pelanggaran administrasi. Seperti itu. Oke, terakhir Pak, seperti biasa ya. Penutup dari obrolan ini adalah harapan sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi terhadap jalannya pesta demokrasi yang hari H-nya sebentar lagi sudah di depan mata nih, apa Pak? Harapan umumnya saja. Harapan kami sebagai penyelenggara, karena memang kita ini sudah beberapa kali melaksanakan pemilu dan pilkada ya. Saya pikir masyarakat Kabupaten Bekasi sudah cukup banyak pengetahuan berkaitan soal tahapan dan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Memang Bawaslu sebagai lembaga pengawas bertanggung jawab terhadap pengawasan tahapan seluruh tahapan di pilkada kali ini. Tapi memang tadi saya bilang secara fungsional adalah tanggung jawab masyarakat. Harapan kami seluruh masyarakat berpartisipasi mengawasi di sisa masa tahapan yang ada. Tadi masa tenang, nanti dipungut hitung, sampai dengan nanti proses penetapan dan lain sebagainya. Karena ini adalah pesta rakyat, pesta kita semua. Siap. Seperti itu. Siap melaksanakan ya. Ini sudah dapat amanah langsung nih kawan-kawan media sosial ya, dari subscribernya RJ Pro ini, dari Pak Akbar Hadafi, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi.
Terima kasih. Terima Pak kasih, Akbar sudah Mbak Dita. bersedia ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih di sini. sudah difasilitasi. Terima kasih banyak juga ya, kita RJ Talk. sudah mendapat banyak pencerahan bagaimana cara mengawasi yang namanya jalannya proses Pilkada 2024 ini. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Mbak Dita. Sampai jumpa kembali, mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi ya. Di lain Siap, waktu. ditunggu. Baik, RJ setia, sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum lagi Pak.